Hidup jamaah manaqib. Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah Syekhul Barakah wal Karamah, guru dan orang tua tercinta yang senantiasa kita semua selalu memohon kepada Allah aliran barokahnya yang mulia dan sangat kita banggakan bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga Abah beserta keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santrian Jamiat Dzikir Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, imam-imam manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, keluarga besar daripada Ponpes Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua, semoga selalu diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur, ditambahkan mustajab doanya oleh Allah. Apa yang beliau programkan senantiasa Allah sukseskan, apa yang beliau harapkan dan cita-citakan semoga senantiasa dikabulkan oleh Allah. Barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada saya, jamaah, keluarga kita, anak cucu keturunan kita masing-masing, sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan kita semua sama-sama ditakdirkan oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah. Manaqib yang kita amalkan ini pun mendatangkan tambahnya keberkahan dalam hidup kita masing-masing, tambah barokah baik di dalam rumah tangga, di dalam usaha, di dalam ekonomi, dan segala apapun hajat dan maksud semoga sama-sama dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma. Wa ala niyati Sayyidi Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah yang dengan daya kekuatan kuasanya, dari mulai kita ngebrojol ke alam dunia, terlahir ke dunia ini sehingga kita dari sejak kecil dan tumbuh sehingga seperti saat ini, baik yang tumbuh dewasa maupun yang sudah mulai tua menua, betul apa enggak? Tapi lebih bersyukur lagi kepada Allah di mana setiap malam Kamis istiqomah kita semua masih digerakkan hati kita dengan taufik serta hidayahnya untuk diberikan kerelaan dan keridoan hati menduduki tempat istiqomah. Tidak ada niat dan tujuan kecuali lillah billah rasul bi rasul, untuk berzikir kepada Allah, untuk bersolawat kepada Rasulullah, untuk mengharap ridho dari Allah. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum, siapa yang membela Allah, Allah pasti akan membelanya. Jamaah datang yang jauh pakai ongkos, pakai bensin, betul apa enggak? Belum di sini kadang anak jajan berapa, itu pun perlu jadi perhitungan, betul apa enggak? Terus yang dekat pun sama, datang istiqomah capek seharian, ada yang baru pulang dari sawah, ada yang baru pulang dagang, betul apa enggak?
Ada bahkan jamaah yang nyumbang baik dari segi makanan, minuman, jamuan, materi, pemikiran maupun tenaga. Semua adalah wujud pembelaan jamaah untuk membela agamanya Allah. Betul apa enggak? Jamaah tidak tahu ayatnya, tidak tahu firmannya, tidak tahu hadisnya, tapi dengan sebab barokah, dengan sebab taufik hidayah dari Allah, jamaah tanpa disadari kecipratan barokah, sehingga disadarkan bahwasanya ini kebaikan, ini kebenaran, harus saya bela karena Allah. Karena Allah. Kalau kiai, kalau ustadz seperti saya tahu ayatnya, betapa munafiknya ketika saya sebagai ustadz, sebagai kiai tahu ayat itu, tahu firman itu, tapi munafik tidak mau membenarkannya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Dan munafik ini dosa besar, dosa yang sulit diampuni oleh Allah. Kita tahu ayatnya, in tansurullah yansurkum. Siapa yang mau membela Allah, Allah akan membelanya. Betul apa enggak? Kemudian Rasul didatangkan oleh Allah sebagai innama buistu li utami ma makarimal akhlak, sebagai contoh suri tauladan. Betul apa enggak? Dan ulama itu warasatul anbiya, pewaris nabi. Kemudian kita praktekkan bersama-sama bagaimana wujud pembelaan kita kepada Allah, salah satunya dengan istiqomah. Ada yang saya ajak, ayo bantuin saya ngebangun. Ada yang saya ajak, ayo bantuin nyumbang, kita ngasih makan orang yang ibadah kalau lagi ada rezekinya. Betul enggak? Ada yang saya ajak, ayo kita ramaikan pengajian, kalau bukan kita siapa yang mau ngeramein? Masa saya ngundang para jin? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Masa saya harus ngundang kambing-kambing? Ada manusia pengajian yang diundang harus kambing? Betul apa enggak? Ayo sama-sama kita membela Allah. Betul apa enggak? Yang di atas butuh yang di bawah, kiai butuh umat, umat butuh kiai, pemimpin butuh yang dipimpin, yang dipimpin pun butuh pemimpin. Betul apa enggak? Maka kalau ulama dengan umaro, ulama dengan pejabatnya bersatu, niscaya katanya Allah, dari langit rahmat akan diturunkan ke bumi, dari dalam bumi akan dikeluarkan, yang jauh akan didekatkan, yang kecil akan dibesarkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini janji Allah. Kalau sudah ulama dengan umaro, ulama dengan pejabatnya bersatu, satu contoh, RT-nya nyambung dengan kiainya. Sekarang tiap malam Kamis RT-nya sambutan, pantas apa tidak? RT sebagai pejabat, walaupun sekecil apapun pejabat, betul enggak? RT-nya mau datang, kiainya pun mimpin kiai urusan rohani, betul enggak? Pejabatnya urusan pemerintahan, betul? Semua berada di dalam bagian kepemimpinan yang memang diberikan tanggung jawab dan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk laki-laki, ar-rijalu qawwamu 'ala nisa. Kalau laki-laki gak bisa membimbing istrinya, anaknya, keluarganya, ku anfusikum wa ahlikum naro, katanya Allah, peliharalah anak, istri dan keluargamu dari api neraka. Bimbinglah mereka ke jalan Allah, sebab besok di alam kubur yang paling akan ditanya pertama kali laki-laki untuk istri, anak, cucu, keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, kalau istri suaminya ridho, mati surga sudah jaminannya teh. Betul enggak? Tapi kalau suami tanggung jawabnya banyak, bukan hanya sekedar nafkah. Coba ibu dan bapak renungkan, ada seorang yang berumah tangga, suaminya pinter nyari duitnya, bisnisnya luar biasa, pendapatannya setiap bulan bahkan ratusan juta. Dia bisa setiap waktu menghadiahkan istrinya dengan kalung bertahtakan berlian,
Dia bisa membelikan istrinya mobil Honda Jazz, dia sendiri Portugal. Tapi kalau tidak dibarengi dengan iman yang ditanamkan, kalau tidak dibarengi dengan pendidikan agama di dalamnya, niscaya istri kadang durhaka kepada suaminya. Ada yang begitu, banyak. Betul banget. Itu cerita orang kaya. Apalagi kita sudah miskin, melarat, istri durhaka ke suami, suami tidak mau membimbing istri dan anaknya ke jalan yang lurus, jalan agama, jalan kepada Allah. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Nauzubillah min. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Tinggal terserah. Ulama sudah menyampaikan tugasnya. Sebagai ulama saya sudah menyampaikan. Diikuti atau tidak itu urusan hidayah, tapi Allah akan membuktikan sebuah kebenaran. Apa yang diyakini itu yang akan terjadi. Dengan atau tanpa pun jamaah, kalau pengajian ini sudah ditakdirkan istiqomah, tetap tidak akan bisa dihalangi oleh apapun. Tetap akan terus terjadi yang namanya istiqomah di tempat ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mana buktinya? 4 tahun kita sudah berjalan. Betul apa? Kemis bertemu Kemis, malam Kemis yang lalu hujan angin di mana-mana. Tetap istiqomah. Allah Maha Hadir. Hujan pun mengerti. Dari sore anak-anak ihtifalan, hujan angin. Kiainya naik baca sholawat Nabi, langsung hujan berhenti. Betul betul. Zikir kita pengajian bla 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 sampai jam 12. Kiainya turun. Katanya si mantu Haji Kambat, orang mantar-taran dia kira-kira nyampe rumah hujan lagi. Sampai lari katanya kelebes dia dikit lagi banget nyampe ke rumah. Alhamdulillah. Hidup jamaah mana Alhamdulillah. Nah itu bagaimana kamu akan kenal hujan? Begitu dihujanin pengajian kabur budak. Akhirnya hujan ya baru gua uji, baru mau celak gerimis aja udah kabur. Betul banget. Tapi kalau sudah biasa begitu, mau hujan kejar terserah. Kamu makhluk, saya makhluk. Kamu ciptaan Allah, saya ciptaan Allah. Ya kalau kagak malu, masa iya jamaah zikir dihujanin? Betul banget. Akhirnya hujan kenal. Betul banget. Akhirnya tuh hujan kenal. Ya malu katanya. Udah biasa saya ngehujanin Kiai Tata mah. Betul banget. Lah zikiran bukan hanya setahun 2 tahun. Betul banget. Alhamdulillah. Dulu zaman tahun 2008, 2009 di Kaliasin seberang, wah udah biasa cerita begitu. Mendung gelap hitam. Nih ada siapa? Mucit tuh waktu hajatan. Hajatan dong hitam itu. Nih sorban saya pakai bendera. Pakai bendera langsung hop berhenti. Inilah kuasa Allah. Itu hal-hal begitu, itu semua adalah kuasa Allah. Kalau kita mau merenungkannya dalam-dalam. Betul apa enggak? Jangan kita sampai punya prasangka mana istiqomah, mana wiridan, gak jadi apa-apa. Betul apa enggak? Padahal kita lagi nabung, suatu ketika itu tabungan celengan kita bobok. Betul apa enggak? Celengan keberkahan itu akan kita bobok, celengan doa itu akan kita bobok. Sama dengan kisah di bulan haji begini. Pengen tahu dongeng ya? Mau saya ceritakan gimana terjadinya hari raya Idul Adha, bagaimana Siti Hajar istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Ibrahim, hei Ibrahim. Nabi Ibrahim ini orang yang sangat kaya raya. Kalau sedekah itu 100 sapi, 1000 kambing, 1000 unta. Kalau sedekah saking kayanya Nabi Ibrahim, sampai malaikat cemburu kepada Nabi Ibrahim. Malaikat nanya kepada Nabi Ibrahim, hei Ibrahim, kamu itu luar biasa Ibrahim. Kalau kamu sedekah luar biasa,
kambing ratusan kambing, unta ribuan unta, sapi ratusan sapi, belum uang. Katanya Nabi Ibrahim, hei malaikat, rezeki harta titipan Allah. Jangankan harta benda, andai Allah memberikan saya keturunan, hai malaikat, katanya Nabi Ibrahim, anak suruh dikorbankan, saya korbankan malaikat demi cinta saya kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena Nabi Ibrahim ini bertahun-tahun ceritanya rumah tangga, berpuluh-puluh tahun gak punya anak. Akhirnya dia menikahlah dengan yang namanya Siti Hajar. Hajar Aswad itu, Hajar itu artinya hitam, kulitnya hitam. Dinikahlah Siti Hajar, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan doanya oleh Allah. Siti Hajar hamil. Ketika Siti Hajar melahirkan, Allah merintah kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, buang anak sama istri kamu ke sebuah padang pasir yang namanya sekarang disebut kota Mekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Disuruh dibuang sama Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam bingung. Sisi lain, ya Allah, kenapa saya berpuluh-puluh tahun rumah tangga pengen, istri ngalamin hamil pengen, saya punya keturunan. Sekarang sudah punya keturunan, masa anak istri saya yang lagi lucu-lucunya suruh dibawa ke tengah padang pasir? Kalau RT Caca suruh begitu orang mau deh. Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak mau, walaupun cinta. Betul apa enggak? Teh, kalau kamu istiqomah, cinta kepada istiqomah, teh, andai anak istri gak setuju, pergilah kamu istiqomah. Dibenyeng membalik lagi kan. Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kita cerita Mekah ini. Betul apa enggak? Haji Kabat sudah naik haji, orang pergi ke umroh, tapi harus tahu di balik itu ada sebuah sejarah pengabdian kecintaan seorang hamba kepada Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi, leluhurnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Begitu Nabi Ibrahim nurut sama perintah Allah, diantarkan Siti Hajar bersama anaknya, putranya yang bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Begitu nyampe di tengah padang pasir yang begitu panas dan tandus, itu Nabi Ibrahim berbalik tanpa pamitan, pergi meninggalkan anak istrinya berdua di tengah padang pasir. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita Pak, ya mohon maaf Pak, diuji begitu nggak bakal kuat. Itu Nabi Ibrahim kali nitipin duit kek. Kalau kita mah barang ya anak ditinggal pesantren nih, neng handphonenya. Betul apa enggak? Nih duit buat lu jajan, nanti tiap bulan gua ngirimin. Kalau nggak punya duit lu WA sama emak sama baba. Betul apa enggak? Ibrahim mah kagak, ngodengdang weh, jalan ninggalin anak bininya berdua-dua sama anak kecil di tengah padang pasir. Bukan Ibrahim tega, Ibrahim kekasih Allah. Ibrahim kekasih Allah, diperintah oleh Allah, kamu jangan pernah nengok Ibrahim, jalan terus kamu kembali kepada istrinya yang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Namanya Siti Sarah. Akhirnya Nabi Ismail, pendeknya cerita di situ, dengan Siti Hajar kebingungan nyari buat minum, bingung. Dia naik ke sebuah bukit antara Safa dan Marwah. Itu kali tong, itu ada sumber air di atas bukit ya tong. Padahal itu namanya Fata Morgana. Kalau di daerah Arab itu panas gersangnya padang pasir, itu menimbulkan yang namanya apa? Fata Morgana, bayangan seperti air di atas gunung. Naik ke situ Siti Hajar, nggak ada air, nggak taunya itu bayangan saking panasnya ini cuaca.
turun lagi, naik lagi ke gunung yang satu lagi. Bukan air juga nak, airnya Siti Hajar turun lagi mendekati anaknya. Gimana ini nak? Hanya Allah yang bisa nolong kita. Berdoa Siti Hajar di situ. Ketika dia berdoa kepada Allah, dikabulkan oleh Allah, maka diberilah mukjizat. Nabi Ismail alaihissalam diketukkan kakinya ke bumi, keluarlah yang disebut dengan air Jam-Jam. Allahumma sholli ala Muhammad. Air Jam-Jam. Kenapa disebut nama air Jam-Jam? Jam-Jam itu bahasa Palestina. Siti Hajar itu orang Palestina. Jam-Jam ibaratkan sumur mah kolam begini. Benteng, bendung. Jam-Jam nak, jam-jam itu bendung nak, biar airnya nggak kemana-mana, dibendunglah itu. Terjadilah yang disebutnya sumur air Jam. Karena itu air terus memuncar ke atas. Sampai sekarang itu bisa mengalirkan seluruh mata air ke seluruh permukaan wilayah Jazirah Arab Saudi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Maka terjadilah sebuah kisah pendeknya cerita. Ada seorang kafilah rombongan para pedagang mau pergi berdagang ke negeri Sam. Rombongan kehausan di tengah padang pasir. Rombongannya ini kehausan, dia berputar-putar matanya mencari di mana ada sumber air. Ada putaran ribuan burung berputar-putar di langit. Oh, di sana itu ada sumber air. Allahumma sholli ala Muhammad. Soalnya di sana banyak burung, sama dengan di sawah. Betul apa enggak? Coba sawah ketika diairin, mulai diairin pasti banyak burung. Betul apa enggak? Karena ada sumber air. Sama di tengah padang pasir yang tandus ada burung, jutaan burung berputar-putar di langit. Di sana itu ada sumber air. Ayo kita samperin. Begitu disamperin, ada sumur yang airnya nggak habis-habis memuncrat ke atas. Ada seorang anak laki-laki yang begitu tampannya Nabi Ismail alaihissalam. Ada yang namanya Siti Hajar, ibunda dan istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di daerah Arab di saat dulu mau tani, mau nyawa, mau ngebon, susah nyari sumber mata air. Akhirnya para pedagang rundingan di situ minta izin ke Siti Hajar. Ibu, mohon maaf ibu, kami ini para pedagang mau berdagang ke negeri Sam. Karena di sini melihat daerah ini potensi untuk perekonomian, untuk pertanian bu. Izinkan kami serombongan ini bermukim di wilayah ibu. Ibu sekarang jadi lurahnya, biarkan kami yang menjadi para petani bercocok tanam menghidupkan kampung itu. Maka diberilah kampung yang namanya Mekkah Al-Mukarramah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ketika lagi enak-enaknya Siti Hajar hidup berkecukupan dengan Ismail alaihissalam, Allah menguji lagi cintanya Nabi Ibrahim. Mimpi para malaikat datang, hei Ibrahim, kamu punya najar apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali mimpi Nabi Ibrahim, bunga tidur kali itu. Kedua kalinya didatangi lagi malaikat, dibisikkan lagi, Ibrahim kamu punya najar apa? Dianggapnya masih mimpi itu bunga tidur. Ketiga kalinya, Ibrahim kamu punya najar apa? Dia langsung ingat, ya Allah ya Rabbi, saya dulu pernah ngucap, saking kayanya diberi kekayaan oleh Allah, sampai ditanya sama malaikat sebab sedekah saya. Jangankan harta benda malaikat, anak sudah dikorbanin, saya korbanin demi cinta saya kepada Allah. Ingat Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim setelah sekian lama gak bertemu dengan anak dan istrinya, datang membawa kerinduannya dengan perintah dari Allah. Datang ke tengah padang pasir yang namanya kota Mekkah Al-Mukarramah. Begitu senangnya Siti Hajar, nah Ismail, ada bapak kamu itu nah, dari jauh kelihatan. Mungkin mau menjemput kita nak, mau menjemput kamu, anak yang selama ini ditinggalkan oleh bapak kamu nak. Kita sambut bapak nak.
Dengan gembiranya Siti Hajar dan Nabi Ismail menyambut kedatangan Ibrahim alaihissalam. Tapi Ibrahim mukanya penuh dengan dingin, penuh dengan bingung, tertunduk, khawatir, penuh takut mau ngomong apa sama istrinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Nabi Ibrahim bisik-bisik ngomong kepada anaknya, nah, kedatangan Bapak ke sini bukan hanya semata untuk menumpahkan rasa rindu Bapak kepada kamu, bukan semata ingin nengokin kamu, tapi ada perintah dari Allah. Nah, apa Pak perintahnya dari Allah? Kamu harus Bapak sembelih, kamu ridho. Nah, coba kalau kita sebagai anak digituin, kira-kira sanggup apa enggak? Enggak kan, sah? Allah merintah suruh nyembelih kamu. Nah, apa jawaban Nabi Ismail? Bapak, jangankan jadi sembelih Pak, dicabik-cabik. Kalau memang itu perintah Allah, semoga saya, Bapak dan kita, Allah jadikan kumpulan orang-orang yang sabar, yang beruntung mendapatkan pertolongan dari Allah. Nabi Ismail diberi ridho oleh Allah. Kemudian Nabi Ismail dengan Ibrahim alaihissalam ngomong lagi ke Siti Hajar. Kalau ibaratkan kita mah kalau ibarat caca maneng, kita punya anak satu-satunya yang kita damba-dambakan sekian puluh tahun, kamu nggak bisa memberi saya keturunan. Sekarang Allah menyerahkan lagi neng, suruh disembelih anak kita. Kira-kira kamu ridho apa enggak? Mikir Siti Hajar, yang namanya emak yang lahirin. Betul betul digoda tuh sama setan. Jangan. Betul betul. Jangan. Wah, anak lu udah berpuluh-puluh tahun aja pengen hamil susahnya, kalang anak lagi lucu-lucunya. Ibrahim datang ke sini bukannya ngasih apa, ngajak jalan-jalan. Nah, ini anak malah mau disembelih, digoda tuh sama yang namanya setan. Akhirnya lama-lama Siti Hajar ridho juga. Sebab pertolongan dari Allah. Ya sudah Pak, saya yang namanya istri yang melahirkan, yang hamil, tinggal terserah Bapak Pak, katanya Siti Hajar. Akhirnya pendeknya cerita, cepatnya cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail dan Siti Hajar istrinya ridho semua dengan perintah Allah. Tibalah yang disebut dengan Idul Adha atau hari kurban. Makanya di saat malam Ibrahim istrinya nggak pada bisa makan. Makanya kita kalau mau sholat Idul Adha suruh pada puasa tuh sampai habis sholat Idul Adha. Sunnah Ibrahimnya itu harus puasa. Kalau Idul Fitri makan dulu, malah diperintahkannya. Disunahkan sebagai bentuk pembatas bahwasanya bulan suci Ramadan telah berlalu. Tinggallah kita menyambut hari yang fitri. Tapi kalau Idul Adha malah disunahkan kita berpuasa. Karena di saat itu Nabi Ibrahim dan Ismail beserta istrinya nggak pada mau makan. Ya gimana mau makan? Tiap pagi-pagi mau motong anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Semalaman Nabi Ibrahim melamun, semalaman Siti Hajar melamun, Ismail pun bingung, seribu bingung. Begitu pagi telah tiba, Neng, katanya Ibrahim ke Siti Hajar, dandanin anak kita Neng, pakein baju putih, sisirin rambutnya, bedakin wajahnya Neng. Kalau dulu makan motong kambing begitu, dipakein kain putih, betul banget. Dibedakin, dikacain. Kalau mau kurban deh, kalau sekarang pun bisa gerol baik ada. Betul betul. Kalau kiai dulu apik, karena memang kisahnya seperti itu. Akhirnya ketika Ismail sudah didandanin sama Siti Hajar, ditatap sama Nabi Ibrahim, tong kamu ridho Pak, kalau memang ini maunya Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim cepatnya cerita mengambil sebuah pedang yang begitu tajamnya, ditebaskan ke batu terbelah dua, saking tajamnya itu yang namanya pedang. Begitu ditebas ke batu belah, digodot ke lehernya Ismail. Itu lehernya kalau bisa digodot, diasah lagi, digodot lagi, enggak lepas itu leher.
kebal Nabi Ismail alaihissalam. Kalau kita langsung sigeral ya betul banget, kebal. Akhirnya dari situlah cepatnya cerita luluslah kecintaan Ibrahim sebagai kekasih Allah kepada Allah. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam membawa kambing dari surga. Turunlah malaikat Jibril alaihissalam dari surga membawa kambing sambil mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim menengok ke atas langit, ada malaikat membawa kambing. La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim mukanya menengok, tangannya di leher Ismail. Ismail sambil merem lagi, waduh gua mau digodok lagi sama bapak gua nih. Allahu akbar walillahil hamd. Jawaban Ismail alaihissalam walillahil hamd. Turun malaikat Jibril membawa kambing. Ibrahim, lulus cinta kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lulus cinta kamu, inilah pengganti anak kamu. Wahai Ibrahim, cinta kamu sudah diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kita di bulan haji, ketika lebaran haji tiba, harus mau berkor. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau rezeki gede, belajar korban. Kalau disolokan gambarnya Abah Haji Napin, setiap tahun itu sapi 2 biji jamaah manakib kurbannya. Setiap malam Jumat itu patungan arisan kurban untuk beli sapi. Sapi itu 25 juta. Nah itu 25 orang. Satu orang setahun itu 1 juta nabungnya. 25 orang 25 juta. Tahun ini namanya si Fulan, tahun besok namanya si Fulan, yaitu 25 orang itu terus berebutan. Andaikan orangnya sudah tidak ada, diterusin anaknya. Jadi berarti jamaah manakib setiap tahun bisa berkurban. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita rezeki pengen barokah, dunia kita pengen bertambah, belajarlah sedekah atau berkor. Jangan cuman korban perasa. Lagi panen sekarang, ingat keluarin sedekahnya. Masa kalah sama abah yang nganggur? Betul benar? Karena abah contohin tiap malam kemis kadang, ayo walaupun duit kadang pinjam dari mana, kasih makan jamaah dikir. Betul benar? Ini yang nganggur. Betul benar? Apalagi kadang kita punya usaha, kenapa saya usaha merajin tapi susah buat kaya, yang ada malah utang bertambah. Masalah terus numpuk, ujian terus datang bertubi-tubi gak pernah selesai. Satu tolak balanya, sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, walaupun sekecil apapun. Makanya lewat pendidikan istiqomah zikir manakib, di sini kadang ada uang sorban, betul banget. Itu belajar sedekah. Mau 1000 kayak, yang penting setiap minggu rezeki kita keluarkan. Betul banget. Alhamdulillah, alhamdulillah. Agar apa? Agar menjadi tolak bala untuk keberkahan rezeki kita, keberkahan rumah tangga kita, anak cucu keturunan kita semuanya. Kita berharap selalu di dalam zikir dan doa kita agar sama-sama ditambahkan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pengen jadi orang kaya? Siapa yang pengen jadi orang kaya? Siapa yang ingin sukses? Semua ingin sukses. Betul banget. Jamaah pengen sukses, saya juga pengen betul banget. Saya dicontohkan oleh guru besar Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Tepuk tangan jamaah. Beliau zaman di Cibitung, zaman saya nyantri tahun 2000, beliau ini setiap malam Senin semua orang dikasih makan, ribuan jamaah dikasih makan. Padahal abah itu pengajian gak pernah dibayar, santri gratis semua. Tapi ketika melihat beliau sekarang luar biasa,
Seperti sekarang program Cekoneng ini akan lonceng 250.000 unit di bulan Agustus Pulau Jawa. Dan di sini alhamdulillah yang daftar ke Fatahillah Al-Baghdadi ini sudah 340 unit. Karawang, Bekasi, Bekasi Utara, di Bekasi pesisir sini, Bekasi tengahnya nggak saya ambil. Nah itu dari 350 unit itu nanti ada pengecasan, Bu. Pengecasan motor listrik itu 2 casan per 100 kilo dari satu casan, berarti 2 casan itu 200 kilo, itu 5.000 satu casan ngecasnya. Itu nanti untuk korwil 3.000 untuk koordinator wilayah seperti majelis ini, 2.000 ke Al-Baghdadi, itu untuk keamanan dan asuransi kerusakan serta perlindungan. Kalau di sini 300 motor sudah berapa? Betul apa enggak? Nah kemudian dari Jekoneng Sekoneng ini nanti akan terjalin tali silaturahmi satu dengan yang lainnya. Bayangkan 250.000 unit. Kenapa enggak saya undang Jekoneng sekarang ke Misan? Belum berjalan. Betul apa enggak? Ketika sudah berjalan Jekoneng ini di bulan Agustus baru saya undang. Setiap bulan saya wajibkan ke sini. Betul apa enggak? Karena sudah ada penghasilan dari Jekoneng. Kalau sudah ada penghasilan dari Jekoneng, Fatahillah sudah ada penghasilan dari itu, sambil ngebebasin tanah lagi buat parkiran. Betul apa enggak? Sambil ngebebasin tanah lagi buat tempat motor-motor. Betul apa enggak? Nah kalau cerita sekarang kita undang, jangankan 350 motor, kalau bawa istrinya berarti 700 orang bertambah jamaah di sini. Mau kita taruh di mana? Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak tadi sore dari Muara Mati 21 motor mau pada daftar ke sini kan, datang. Abah, malam Kamis sekarang istiqomah, iya. Gimana kalau kita pada nyampe semua? Oh jangan dulu, nanti aja malam Kamis depan. Nanti malam Kamis depan nih banyak. Insya Allah ini akan menambahkan barokah. Makanya guru besar itu bukan untuk apa? Karena semata-mata mikirkan perjuangan agama Islam. Tujuan Jekoneng ini ada satu, untuk memakmurkan pengajian. Jangan daftar Jekoneng, ngajinya kagak mau. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Berarti hanya mencari manfaat. Jekoneng ini turun ke bumi, buah daripada pengabulan doa dan zikirnya jamaah selama berpuluh-puluh tahun. Bayangkan Bu, 250.000 menuju ke angka 1 juta unit akan lonceng se-Indonesia di tahun 2025 ini. Kalau 1 juta unit Bu diambil untuk sumbangan, umpama ada pembangunan pesantren, pembangunan musola, pembangunan masjid, ayo Jekoneng nih ngumpulin donasi, gak usah banyak-banyak Bu, itu 10.000 rupiah aja kali 1 juta unit itu 10 miliar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau 1.000 perak sudah 1 miliar itu. Selesai itu masjid satu. Betul enggak? Karena dari persatuan dan kesatu. Lah kalau daerah sudah miskin, sudah susah, masyarakatnya nggak mau bersatu, apanya yang mau dimajuin? Betul enggak? Yang ada kita akan dijajah orang mana-mana. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau katanya Deddy Mulyadi mah bener. Budaya dengan usia di unjung-unjung, kiai sorangan karena dikiriman Fatihah. Betul, betul. Kiai dari mana-mana di unjung-unjung, guru ngaji sorangan karena dikiriman tawasul. Ayat begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, sebab adanya manakib. Tiap malam Kamis di sini, Kiai Kajam selalu dipatihahi. Betul betul. Kiai Maula bin Musa Solokan setiap tahun ada haul sampai ribuan hayam laki-laki dipotong di Solokan itu setiap tahun, haul tahunan ditawasuli. Betul betul. Agar kita tahu sejarah siapa yang berjuang dulunya agama ini bisa sampai ke sini. Betul apa enggak? Sama dengan kita saat ini membuka lembaran sejarah baru. Alhamdulillah. Hidup zaman manakib. Ada yang nanya kepada saya unggah di Facebook,
Bahkan nomor WA saya unggah, ada yang nanya, ini beneran apa bohongan? Betul banget. Kemarin malam Minggu Kliwon motor Jack Koneng itu sudah dipajang di Al-Baghdadi. Nah, masa bohongan saya dipoto dengan motor Jack Koneng? Betul banget. Saya takut ditipu. Lah ditipu apanya? Emang lu bayar daftar? Betul banget. Lah ilok fotokopi KTP sama kakak di bang 2000 perak merasa ditipu sama kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul banget. Apanya yang ditipu? Betul banget. Justru saya merangkul, ayo. Yang penting kamu tahu-tahu kayak mimpi, punya motor baru, punya handphone baru, urusan kerja sanggup apa nggak sanggup? Nggak sanggup ya pulangin, sanggup ya kerjain. Betul enggak? Ayo. Bener enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kalau saya terbuka di Facebook saya buka, di TikTok saya buka, ayo yang mau pada daftar. Betul banget. Daripada saya ngajak dari mana-mana kamu yang punya mohon maaf Bu. Ya, polis punya cucu, si Nas kerja di pabrik berapa tahun? 7 tahun baru punya NMAX. Betul banget. Lah ini kagak ngeredit kagak apa, tahu-tahu punya Jack Koneng. Alhamdulillah. Tahu-tahu punya handphone, setiap bulan ambil sembako 480.000. BPJS kelas 2 dibayar setiap bulan untuk satu keluarga 5 orang. Asuransi kerusakan dan pelindungan pun dijamin. Kurang apa? Katanya Abah Junaidi, kalau bukan Al-Baghdadi, pengusaha itu nggak akan percaya. Kenapa percaya? Karena Al-Baghdadi punya jamaah manaqib yang luar biasa istiqomah. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan Al-Baghdadi sekarang sudah bikin dapur makanan gratis, makanan sehat untuk anak-anak sekolah. Al-Baghdadi kemarin malam Minggu Kliwon sudah ada menteri datang ke situ. Nanti Al-Baghdadi itu dialokasikan anggaran setiap setahun sekali 10 miliar untuk dapur makan gratis anak-anak sekolah. Ini realisasinya di bulan Desember, Bu. Nanti dibutuhkan karyawan 50 orang yang bisa masak. Nih ibu-ibu orang Kaliasin yang bisa masak bisa pada daftar tuh. Dapurnya sudah bikin di pondok. Syaratnya harus punya modal duluan. Kenapa Al-Baghdadi sanggup? Ya kalau Al-Baghdadi mah sanggup. Kalau kita mah kagak bakal sah. Megang 500 sekolah SD sekabupaten Karawang. Alhamdulillah, termasuk di sini. Nanti ini akan jadi dapur pembagian makanan itu. Nanti kan kayak catering itu ada itunya, ada wadahnya tuh dari stainless itu. Sekarang kan Abah sudah minta ke jamaah manaqib, ayo jamaah pada bawa apa sih namanya itu yang tempat itu yang dari apa namanya itu? Dari stainless tempat nasi. Itu harganya 70.000. Nah untuk meringankan beban apa itu jamaah itu ribuan nanti bawa itu suling satu untuk menyediakan nanti itu. Kalau sudah realisasi itu nanti jamaah pun bisa di situ yang punya kebun sayur berapa kintal kangkung per hari, berapa kintal beras per hari, telur, daging, ayam itu akan dibudidayakan masyarakat untuk menopang yang namanya makan gratis untuk anak-anak kita ke depan. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ini pemerintah memikirkan gizinya. Kalau dikasih uangnya per orang 15.000 itu pasti dibeliin seblak. Bener banget? Habis sudah, betul banget. Tapi kalau dikasih makanannya, nasinya 4 sehat 5 sempurna, semua masyarakat terlibat di dalamnya, bisa diberdayakan. Yang punya empang bisa masuk ikan-ikanan, yang punya kebun bisa masuk sayur-sayuran. Betul banget? Di setiap wilayah akan ada dapur-dapur makan gratis buat anak-anak kita. Alhamdulillah. Dan ini pun dipercayakan kepada Ponpes Al-Baghdadi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka bersama jamaah manaqib, bersama Ponpes Al-Baghdadi, semoga Indonesia tambah maju. Yang penting para petingginya jauh dari korupsi. Betul banget? Tapi kita yakin
semoga dengan dipimpin Pak Prabowo, gubernurnya Dede Mulyadi, semoga Allah jadikan para pemimpin yang amanah dan jujur. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau negara kita jauh dari korupsi, Bu, ya coba di TV lihat ada berita korupsi sampai ratusan triliun begitu, padahal kalau dibagiin buat kita orang pada punya gaji. Betul apa enggak? Coba kalau negara ini sudah nggak ada kiai, nggak ada ulama, betul apa enggak? Yang dijadikan panutan para petinggi di sebuah negara, tentunya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin, yang serakah semakin serakah, yang jujur mah tambah melarat. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Kalau katanya Abah ini Jekoneng ini kalau bukan kiriman Allah, Profesor Doktor Ibu Haja Anna Mariana Esa MBA ini kalau tidak dikirim oleh Allah sulit untuk bisa dipercaya. Betul apa enggak? Kita mah tahu ya tinggal di Kabul. Kalau katanya orang muara mati tadi Abah, saya gimana kalau nanti nggak bisa kerja? Udah gak, jangan mikirin nanti dah. Yang penting mah udah daftar dulu. Ketika sudah dapat motornya baru di situ ceritanya. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lihat apa belum unitnya? Sudah lihat apa belum, Bu? Di Facebook saya ada. Betul apa enggak? Di TikTok saya ada. Ya, emang belum saya cuci. Nanti saya mau bikin banner di sini nih. Contoh motor Jekoneng buat perempuan kayak Scoopy tapi gedenya kayak Nmax. Terus contoh motor Jekoneng untuk laki-laki itu kayak Vario tapi gedenya sama kayak Nmax. Itu semua gratis. Kerjaannya kita dikasih, motornya dikasih, handphonenya dikasih. Betul kan? Kadang kan kita suka mikir begini, repot kalau kagak punya kaki mah, mau kondangan susah, mau pergi usaha susah. Betul kan? Lah sekarang kerjaan dikasih, motor dikasih, handphone dikasih, setiap bulan dikasih sembako, masa iya masih cerita bingung? Berarti nggak punya kemau. Berarti itu orang malas dibawa kemana juga nggak bakal maju. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Apalagi belum apa-apa udah ngomong, hati-hati tuh, itu penipuan itu, hati-hati tuh. Bener apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada yang ngomong begitu suruh ikut saya ke Al-Baghdadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup jamaah manaqib. Alhamdulillah. Abah Junaidi bilang kalau saya mau memberikan untung ke setiap wilayah di antar desa, saya bisa kerjasama dengan para kepala desa. Anak saya dewan, kumpulkan masyarakat persatu desa 10 orang. Tapi di situ yang diberikan keuntungan instansi terkait bukan masyarakat dan jamaah manaqib. Betul kan? Tapi ini tujuannya apa? Biar kiai-kiai itu kayak saya, Bu. Ya, ngajar ngaji anak-anak. Coba Ibu bayangkan dari habis zuhur sampai Isya, ya, ngasuh bimbing anak ibu, ya, anak bapak. Dah, itu digajinya dari mana? Gak ada gajinya. Betul banget. Kalau malam pemisahan begini, ya mohon maaf, uang sorban sawer nggak pernah. Tanya uminya, 1000 saya nggak pernah ngambil. Udah, itu buat umi. Jangan sampai nanti ada kiai berantem sama bininya urusan beras. Betul banget. Alhamdulillah. Nah, maksud Abah Junaidi Al-Baghdadi kalau kiai jadi korwil Jekoneng, megang 300 motor. Kayak semalam kemarin malam minggu kan ada tuh dari Tapak Serang pada hadir. Ya mau subur ya? Ada jamaah di depan. Ditanya sama Abah, oh iya kamu di paling depan. Kamu dapat berapa itu Jekoneng? Dapat 200 orang, Mbak. Sudah ketahuan. Ini gajinya penghasilan 12 juta setiap bulan. Pernah mimpi nggak punya penghasilan 12 juta setiap bulan? Belum. Besok bakal kejadian. Amin Allahumma. Nah gimana 12 juta sekali satu motor ngecas 10.000 kali 100 motor sudah berapa? Betul apa enggak? Taruhlah 1 juta, 1 motor, 200 motor 2 juta sehari kali sebulan berapa? Tanpa ngapa-ngapain. Maksud Abah kiai tinggal ngewirid, tinggal doa, tinggal kirakat husu, tinggal ngajar anak-anak yang husu. Duit yang datang sendiri. Jangan kiai ini assalamualaikum Haji Kamat, panen-panen begini. Haji Kamat udah curiga, mual salam minta rotina. Ayo begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya saya mah gak pernah ngedatengin jamaah katanya si fulan kaya, gak pernah. Betul.
Wah Maman deket banget dengan majelis saya nggak pernah pengangguran datang ke rumah Maman. Kenapa? Khawatir. Iya kalau lagi pikirannya enak, duitnya banyak. Betul apa enggak? Nah kalau lagi datang ke situ bini pakai koyo. Bener-bener. Wah Maman lagi ngegerung sakit gigi umpama malah pusing. Alhamdulillah. Ini maksud Abah Junedi kalau kiainya pengajian rame tiap Kliwon datang jekoneng tuh 300 motor kuning semua desa Telaga Jaya. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Harus senang Bu, warung-warung bakal rame. Nokok dah semuanya dah. Betul apa enggak? Biar pada rame. Sebab adanya dzikir manaqib ini. Betul apa enggak? Coba rengas dengklok. Berapa barrel liter setiap malam minggu pom-pom bensin itu untuk memberikan subsidi bensin kepada jamaah manaqib. Hitung dah. Betul apa? 4 hektar berarti 40.000 meter. Kalau Kliwonan berarti 40.000 orang yang hadir. Kalau semeter persegi orang hadir 2 orang berarti 80.000 orang hadir. Berarti 80.000 kendaraan. Kalau kali seliter 80.000 liter subsidi untuk pemerintah sebab adanya zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Kesitung-hitungnya. Jangan sempit pemikiran kita. Belum apa-apa udah curiga. Oh itu bukan kiai, dukun itu. Betul banget. Ya dukun dengan kiai nggak ada bedanya Bu. Beda-beda tipis. Betul banget. Sama lah kiai dikasih menyan, yang menyannya buat tiup. Betul banget. Dikasih airnya buat tiup. Dikasih apapun sama, beda-beda tipis. Allahumma sholli ala Muhammad. Dukun itu maksudnya duduk tekun kayak jamaah manaqib nih, kalau malam Kamis tekun begitu sampai molor begitu. Tapi hajatina ente dari belakang Allah padahal mau habis ngelindur. Bener-bener. Alhamdulillah. Ini potensi ini yang harus kita kaji. Betul enggak? Desa Telaga Jaya kalau kita kompak makmur. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Kali Hasin ini makmur. Betul benar? Alhamdulillah. Kenapa saya yakin? Ya karena keyakinan itu akan dibuktikan oleh Allah ketika kita meyakini betul-betul apa yang kita yakini, dan apa yang kita yakini dengan kuasa Allah itulah yang akan terjadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hidup jamaah manaqib. Nah, biar semangat. Betul banget. Biar semangat. Besok malam saya ngisi di Indramayu pengajian zikir manaqib haul di tempatnya Bu Haja Sanzila. Alhamdulillah. Ya kan berarti orang Kali Asin kiainya laku Bu di mana-mana. Betul banget. Berarti lah punya guru lah, punya kiai lah, laku, harusnya bangga. Betul apa enggak? Alhamdulillah Abah banyak panggilan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Abah banyak panggilannya. Kalau Abah banyak panggilan kemudian duitnya banyak. Betul apa enggak? Nah coba kita pengen bikin serodotan sampai sepotong, serodotan itu nggak nyambung lagi, orang nasibnya habis. Amin Allahumma. Saking apa saya mikirin anak-anak gimana biar anak itu betah ngajinya. Betul apa enggak? Dipikirin sama saya. Taruhin kolam, melihat ikan-ikan begini biar betah. Biarkan mereka betah dulu di tempat ngaji, di tempat yang penuh dengan barokah. Urusan bimbing belakangan. Sama dengan anak-anak. Kenapa setiap malam Kamis disuruh naik panggung? Biarkan dia berani dulu berpidato, tampil di depan orang banyak. Urusan pinter mah belakangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tahu preman? Preman itu orang gila. Orang gila jangan dihadapin. Betul nggak? Orang kalau sudah gila kepada Allah jangan diatur. Susah diaturnya. Sudah gila kepada Allah. Kenapa jikiran hujan begitu? Orang goblok. Bener-bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nggak boleh dilawan satu orang kaya, kedua pangkat pejabat, ketiga orang gila, jangan dilawan. Bener enggak? Coba orang gila dilawan sama RT lah kalau nggak dikelempang. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah.
sama dengan anak-anak kita. Kalau lagi senengnya main begitu, ikutin aja. Nanti dibengkokinnya sedikit-sedikit. Ya kayak si Farhan ngaji di sini, bentar-bentar jajan. Betul nggak? Asalkan kehabisan duitnya nggak boleh, biar begini. Allah masih dalam Muhammad. Kenapa? Lo ngelamun baik, punya duit bah, nih 2.000 jajan. Terang aja jajan, balik lagi. Lo terus nyari adeknya, sini paling dikelepak sama dia, sini minta duit lu. Masya Allah itu jajan uyuhan. Saya bilang nih ini maknya. Allah masih dalam Muhammad. Alhamdulillah. Itu tadi Umi cerita itu katanya menyisiran bikin bongko bikin apa, ya Allah alhamdulillah uyuhan itu anak 4 coba masih keburu bikin bongko. Amin Allahumma. Makanya biarin. Betul enggak? Enggak, saya mah enggak bakal haram. Betul enggak? Kadang saya galak di mulut doang anak-anak, biarin aja namanya cuma ngomel. Betul enggak? Saya sengaja, cuman kerasnya itu membimbing, bukan menjatuhkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Masih semangat? Makanya Rehan yang benar. Besok lu ada jekoneng, siang lu ngojek, malam lu ngaji. Betul enggak? Abah motor bakal banyak sini. Lu ngaji di sini bakalan dapat gaji. Alhamdulillah. Nah kita miara nanti Pak berapa karyawan jekoneng suruh pada nyantri dari sini. Betul apa enggak? Punya santri gede umpama mengambil dari Subang, dari mana, dari Banten, udah mondok di saya. Siangnya tuh ngelola motor, malamnya kita ngaji. Amin Allahumma. Punya santri gak usah banyak Pak, 10 aja pada punya gaji, pada punya motor jekoneng semua, bangga apa tidak? Amin Allahumma. Amin Allahumma. Doain ya biar sehat panjang umur, gampang rezeki ya. Program jekoneng itu disukseskan oleh Allah, karena saya yakin ketika saya kemarin melihat unitnya, setiap hari saya lihat unitnya, motornya, saya yakin ini keberkahan yang luar biasa karena sudah ada buktinya. Amin Allahumma. Nah insya Allah akhir bulan ini mulai pelatihan di setiap wilayah akan turun dulu 5.000 unit motor. Kenapa kemarin Mei nggak jadi? Karena ini sedang proses pembuatan handphonenya. Handphonenya sedang diproses, dibuat. Nanti pelatihan itu kita akan belajar sama-sama cara menggunakan aplikasi jekoneng-sekoneng. Bukan seperti Gojek Bu, seperti Shopee, Lazada. Ini perusahaan jasa, dan perusahaan itu akan terhubung dengan segala akses bisnis dan perdagangan. Cukup di handphone kita semua itu ada akses perdagangan dan bisnis di situ. Nanti untuk lebih detailnya pada saat pelatihan nanti saya sosialisasikan. Semoga program ini menambahkan barokah bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Jadi semoga kita doain Kali Asin ini, Desa Telagajah ini tambah maju. Betul Bang? Kadang saya suka mikir, ya Allah, kalau ada tukang dagang lewat, datang tukang cilok, ya anak-anak sudah beli bubur, saya kasihan sama tukang cilok. Makanya selalu saya sama si Nyimas, beli deh, beli. Jangan ngelihat pengennya, sedekah. Betul banget. Gak tega saya kadang aki-aki dagang cilok pakai sepeda. Ya Allah, di mana ada tempat keramaian, di mana banyak anak ngaji, dia barangkali di situ kebagian rezekinya. Betul banget. Tapi ketika anak-anak kita ongkos sekolah ngajinya cuma 5.000 perak, kapan dibeliin bubur geban wah itu pada habis. Betul banget. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, tuang bubur udah duluan, begitu tukang bakso cireng pendatang belakangan, bakso cireng melohok. Alhamdulillah, saya makasihan tuh di situ. Ya Allah, mudah-mudahan ini. Betul banget. Ini sebab di sini tempat bisa maju. Mudah-mudahan tiap malam Kamis itu kita bisa nanti bisa memakmurkan daerah. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kita zikir kepada Allah.